Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'du. Ini saya uraikan sedikit agak mendalam barangkali. Ya, memang keilmuan sains juga Allah bukakan pada hati orang-orang yang sudah arif ilmu apa saja, apakah patologi, metallurgi, botani barangkali. Tetapi tetap perlu ditunjang dengan telaah secara syariat. Artinya tetap harus didukung dengan banyak baca buku, banyak meneliti, banyak eksperimen. Cuman secara dasar pemikirannya itu dia sudah menangkap, sehingga ketika dia melakukan eksperimen, ketika dia membaca bukunya, tinggal oh iya, nah tinggal O-nya aja, karena dasarnya itu sudah disampaikan oleh Allah langsung. Kalau dia tidak memperdalam dengan membaca kembali, menelaah karya-karya orang-orang dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari mulai zaman anak Ximenes, anak Pythagoras, ya, sampai kepada Einstein, sampai Hawking, ya, sampai siapa lagi, Al-Bekuni. Ya. Kalau seandainya dia nggak baca, ya sama saja, hanya sekedar gambaran umum saja sainsnya itu. Saya bagaimanapun istilah-istilahnya itu juga mengalami banyak perubahan. Yang namanya sains sendiri juga tetap mengalami banyak revisi. Kemudian juga hikmah. Kalau kita sini ilmu hikmah, kemudian dukunan, gawe jimat segala macam, itu juga sama. Ada pembelajarannya, ada yang dibaca segala macam, eksperimen dan sebagainya. Nah, akan tetapi gitu, ketika dia membaca buku hikmah, ada wafak, ada jimat yang salah, dia sadar ini salah, mesti aja salah, memang rumusnya tidak sesuai dengan rumus. Ya kan itu rumusnya salah gitu. Ya, secara nanti bagaimana dia merasakan kesalahannya, ya nggak tahu lah. Kayaknya nggak seperti inilah kayaknya. Atau juga saya ketika ada orang baca Quran salah gitu, teng nih kuping nggak, kayak tersengat teringat. Ma'arif juga demikian, pengetahuan umum, ya bagaimanapun juga ya nggak ujuk-ujuk dia tanpa sekolah kemudian tahu ibu kotanya Jepang adalah Tokyo, ya tidak juga, ya mesti melalui informasi, pembelajaran dan sebagainya juga. Kemudian takunu kasfan karena usayakun juga terkadang seperti juga sebetulnya hanya sinyal-sinyal sebetulnya mah. Sehingga ketika sinyal itu datang, itu masih perlu untuk diinterpretasikan, harus dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan kembali maknanya apa sinyal-sinyal itu, seperti huruf Morse, seperti titik gitu tuh dulu tuh, ya, itu harus diterjemahkan dulu, atau berupa isyarat-isyarat, suara burung, suara ayam, suara kucing, suara anjing, ya. Maka anjing itu menggonggong mah biasanya ya nggak ada masalah. Kalau tengah malam ada anjing menyalak gitu, itu biasanya akan ada taun gitu, akan ada wabah, ya, ada penyakit epidemik, apakah itu demam berdarah, apakah itu penyakit AIDS, pokoknya penyakit apa aja lah yang kira-kira menular. Kenapa penciuman binatang lebih tajam daripada kita? Anjing mah bisa mencium bau daging dalam jangkauan sekian kilometer, ya kan? Ya, artinya bahwa diinterpretasikan kembali itu begini. Kita juga sering salah interpretasi atas sinyal-sinyal itu. Ya karena kebodohan kita juga, misinterpretation. Suatu hari persisnya itu di Jalan Kalimalang, saya akan pulang ke Pondok Gede. Saya naik Kopaja yang dahulu Mikrolet ya, yang pakai terpal, kemudian duduknya di samping kanan kiri tuh.
Saya duduk yang paling belakang sehingga kaki saya keluar, gantung separuh, saking padatnya itu. Tiba-tiba dari kejauhan ada mobil kijang putih berkelok-kelok jalannya. Tabrakan mobilku. Gitu. Saya mengerti bahwa mobil putih itu mau tabrakan. Udah, ya entah kapan, nggak terserah mau kapan, pokoknya mau tabrakan aja. Nggak taunya Pak, nabrak mobil yang saya tumpangi. Hampir pas di kaki saya. Untung kaki saya pas lagi masuk. Kalau karena bisa putus. Itu artinya Pak bahwa misinterpretation terjadi. Sinyal itu tidak bisa diterjemahkan, kan begitu. Ya, apa yang bukan semuanya menjadi samar-samar itu, ya makanya kaca itu kalau pengen bening, ya kudu sering dipel, dilap, pakai celing kan nggak, pakai karet tiap hari, sehingga siapapun yang lewat kita jelas siapa yang lewat itu. Sebetulnya sih ada jaminan kalau kita itu berwudu setiap hari 5 kali secara rutin saja, bening sebenarnya mah. Sebenarnya mah. Tetapi kadang-kadang Kang Bad, kualitas wudunya yang dipertanyakan. Iya, ya cobalah sekarang cobalah fa'asbil wudu yang sempurna. Kalau sunahnya taslis ya taslis. Kalau sunahnya tadlik ya tadlik. Ya kan gitu di koso ayat pada curcur bahaya aja. Curcur di koso. Meyakinkan supaya kulit kita ini permukaannya tersentuh air semua kan begitu. Itu satu. Ketika kita sedang berwudu, itu adalah momentum yang sangat efektif sekali kita untuk mengomandoi, mengeluarkan perintah-perintah kepada anggota badan kita supaya tunduk dan nurut. Oleh karena itu, ketika kita itu membasuh muka, cobalah katakan di dalam hatimu, perintahkan, wahai wajahku, menghadaplah kepada Allah. Semaning pure, wahai wajahku, katakan dalam hatimu, menghadaplah kepada Allah. Barangkali saja dengan dikomandoi setiap hari 5 kali, 3 kali setiap wudu, 5 kali, barangkali saja wajahmu lama-kelamaan nurut mau menghadap Allah. Dari awal ketika kita berkumur-kumur, berkatalah dalam hatimu, wahai mulutku, bicaralah yang benar. Barangkali saja setelah bertahun-tahun kita komando setiap saat, barangkali saja mulut itu nurut juga pada akhirnya. Sebab tanpa itu nggak mungkin. Bagaimana supaya menyentuh psikomotorik itu ya perlu dilakukan secara dressur, berulang-ulang. Dressur itu bukan kontinu, dressur itu artinya dipola. Dressur itu begini, dressur itu adalah pembelajaran secara intensif kepada binatang-binatang untuk memberikan reaksi tertentu. Itu namanya dressur. Ya umpamanya, ini terminologi masalahnya, ini istilah yang mesti diurai. Anjing itu di dalam kandang setiap saatnya makan dinyalakan dulu lampu merah itu, lob merah, baru makanannya masuk setiap hari. Suatu hari lampu merah dinyalakan, makanan enggak masuk. Itu dengan melihat lampu merah, anjing itu ngiler, ngeces, terangsang. Warna merah itu merangsang selera makan anjing. Ya, itu pelatihan terus. Dressur itu juga pelatihan untuk gajah-gajah untuk bisa bermain bola. Pendidikan yang dilakukan untuk dipaksakan secara intensif itu namanya dressur. Itu diyakini pasti akan menyentuh psikomotorik. Makanya Rasulullah pesan sholat itu harus diajarkan sejak kecil. Alimu auladakum bisalati lisab'in. 6-7 tahun itu harus dipres. Mulai diajak ke musola, harus mulai berjamaah. Terus
Gitu. Sebab kalau tidak dari kecil, sehingga alimu auladakum bisolatil sabin wadribuhum li'ashrin. Dipres kalau sudah 10 tahun masih berarti perlu jewer-jewer. Jadi ad-darbu ini bukan dipukul sampai babak belur, nanti kena undang-undang KDRT lagi. Jadi kita serba sulit di sini kadang-kadang. KDRT itu akhirnya mempersulit kita juga. Kita menjadi gamang ya, mendidik anak supaya benar-benar sulit bisa ditangkap saya mendungi anak. Ya, yaitu karena undang-undang ini sesungguhnya tidak fleksibel ya. Sebenarnya harusnya undang-undang itu fleksibel dan itu masuk aja dalam kriminal umum. Ya, nggak usah pakai khusus KDRT. Pokoknya melukai orang siapapun tetap secara kriminal kena.